Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ramai dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat menemani para pendengar di program acara dialog eksklusif di hari ini Kamis 30 November 2023 ya. Kita mengangkat tema terkait dengan aturan dan potensi pelanggaran pemilu di Kabupaten Melawi. Baik pendengar merah di manapun Anda berada. Nah, kita ketahui bahwa pemilu semakin dekat ya. Nah, janji-janji juga sudah mulai ditebar kepada masyarakat. Akankah pengawasan semakin ketat? Untuk itu kita sudah hadirkan di studio dari Bawaslu Kabupaten Melawi ya, dalam hal ini Ketua Bawaslu sendiri. Ya. Bang Johani. Siap. Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar sehat dan baik. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Luar biasa Bang Johani di tengah kesibukan menyempatkan untuk hadir ya sebagai narasumber di studio kita, sahabat Ramira semuanya, pada pagi hari ini tentunya ya, yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan terkait dengan aturan-aturan dan seperti apa pengawasan di masa kampanye ini. Nah, nanti akan kita ulas dan akan kita bahas bersama Bang Johani tentunya. Nah, untuk pertama Bang, bagaimana kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Melawi sendiri ya kan dalam memasuki masa kampanye di Kabupaten Melawi ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara terkait dengan kesiapan Bawaslu Kabupaten Melawi secara khusus, tentu kami sudah sangat siap untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada di pemilu 2024 ini. Nah, kenapa? Karena pada tanggal 22 kemarin juga kita sudah melibatkan seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Melawi untuk melakukan atau mengadakan deklarasi kesiapan apel siaga yang bertempat di Pontianak. Itu menandakan bahwa kita jajaran pengawas pemilu sudah siap untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ada di Kabupaten Melawi khususnya. Oke, nah artinya memang dari kesiapan baik itu di internal sendiri ya kan, nah maupun di luar, artinya memang sudah benar-benar siap begitu ya dalam mengawasi tahapan kampanye ini yang luar biasa ya. Luar biasa kalau sudah memasuki masa kampanye ini, luar biasa Bang. Oke. Nah, kemudian di masa kampanye ini apa saja Bang tugas-tugas dari Bawaslu itu sendiri mengenai kegiatan segala macam? Iya. Baik, kalau kita berbicara tugas dan fungsi dari Bawaslu itu tercantum dalam pasal 101, 102, 103 dan 104 di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tentu di sana ada tugas dan kewajiban daripada Bawaslu itu sendiri, di mana tugas Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan yang ada, mulai dari tahap persiapan sampai nanti kepada pengumuman atau pengumuman hasil pemenang pemilu di 2024 nanti. Nah, artinya bahwa Bawaslu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan itu memang untuk menyiapkan atau mengawasi seluruh tahapan yang ada. Baik itu di tingkat nanti di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai kepada tingkat TPS. Nah itu secara umumnya. Secara umumnya, artinya dari awal sampai nanti pemungutan suara pun, masih luar biasa rangkaian kegiatannya. Dan untuk khusus di masa kampanye ini apa saja kegiatan-kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Melawi, Bang?
Kalau secara khususnya pada tahapan kampanye ini tentu berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi. Ya. Yang pertama tentu sebelum mulainya pelaksanaan kampanye pada tanggal 28 November kemarin, Ya. Karena ini sudah hari ketiga. Betul. Nah, kita sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah memberikan himbauan kepada pihak-pihak terkait dengan misalnya netralitas dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai macam cara di media sosial terkait dengan aturan-aturan kampanye. Oke. Harapannya adalah baik itu peserta kampanye, kemudian tim kampanye, juga masyarakat untuk mengetahui aturan-aturan terkait dengan larangan-larangan kampanye. Oke. Karena ketika kita bicara kampanye ini kan tentu tidak semua hal yang dibolehkan, ada juga hal-hal yang dilarang di dalam kampanye. Dibatasi bahkan Iya, dilarang juga betul, ya. betul. Ya. Oke. Nah, tapi nanti akan kita ulas, Bang. Siap. Nanti akan kita ulas bagaimana sih aturan-aturan ya kan yang perlu diawasi, apa yang boleh, apa yang tidak begitu di masa kampanye ini. Tapi kita pengen tahu dulu nih bagaimana potensi kerawanan ya kan di masa kampanye ini untuk di Kabupaten Melawi sendiri. Bagaimana untuk potensi kerawanan pelanggaran itu sendiri? Iya. Baik, kalau kita berbicara dari sisi kerawanan pada tahapan kampanye ini tentu ada beberapa indikator ya kerawanan. Ya. Rawannya itu adalah kita bicara terkait dengan pelanggaran pada pasal 280 ayat 1 Ya. di Undang-Undang 7 2017. Nah, apa saja pelanggaran itu? Tentu mulai dari mempersoalkan dasar negara, kemudian menghasut, memfitnah, mengadu domba, kemudian menggunakan fasilitas milik pemerintah atau milik negara, menggunakan rumah ibadah. Nah, sampai kepada ujaran kebencian. Ya. Nah, tidak kalah menariknya juga di sana dilarang untuk melibatkan ASN, TNI Polri, kepala desa dan perangkat desa, kemudian juga dilarang untuk menjanjikan atau memberikan mengarahkan dukungan gitu ya. Memberikan uang Ya. kepada pemilih dengan maksud untuk memilih. Ini yang termaktub di dalam pasal 280 ayat 1 di Undang-Undang 7. Ini batasan-batasannya yang kita awasi dan potensinya itu pasti ada. Pasti ada Dan ya. pasti ada. Ya. Kemudian selain daripada itu juga yang lebih kita tekankan kepada jajaran kita di tingkat kecamatan dan desa saat ini, Ya. karena sudah masuk tahapan kampanye, sebagaimana ketentuan di pasal 32 PKPU 15, setiap peserta kampanye yang akan melaksanakan kampanyenya itu maka mereka harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Dan surat izin itu harus ditembuskan 1 hari sebelum kepada KPU dan Bawaslu. 1 hari sebelum kegiatan. Sebelum kegiatan harus sudah ada tembusan kepada Bawaslu. Betul. Ya, oke. Nah, tapi sampai hari ini, sampai hari ketiga ini, kami dari pihak Bawaslu belum mendapatkan satupun STTP itu kan, STTP itu surat tanda pemberitahuan dari mereka untuk melaksanakan kampanye, karena kampanye ini dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari rapat umum, rapat terbuka, kemudian tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa setiap mereka akan melakukan kegiatan kampanye tersebut, mereka harus membuat surat izin dulu ke kepolisian, yang kemudian nanti diserahkan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Nah, itu terkait dengan kapan, di mana, kemudian jam berapa, siapa yang akan melakukan kampanye dan di daerah mana gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan, tapi sampai hari ketiga ini memang sepertinya pertanyaan kita adalah apakah memang belum ada yang kampanye atau memang mereka kampanye secara sembunyi-sembunyi. Karena ketika mereka tidak melakukan itu sebagaimana ketentuan tadi di pasal 32 PKPU 15, maka ini sudah melanggar ketentuan administrasi. Itu sudah masuk dalam pelanggaran administratif. Iya, sudah masuk kepada pelanggaran administrasi, karena
yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi itu kan adalah pelanggaran terkait dengan tata cara dan prosedur. Oke. Nah, ketika prosedur itu tidak dilaksanakan oleh peserta pemilu, dalam hal ini tim kampanye dan lain sebagainya, maka secara aturan mereka sudah menyalahi aturan. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, Anda katakan juga tadi sampai di hari ketiga ini masih belum ada yang memberikan atau belum ada surat izin kampanye. Nah, tapi kalau untuk di masyarakat sendiri ya kan di mungkin di daerah-daerah, apakah mereka sudah mulai untuk berkampanye? Sudah ada laporan atau bagaimana sejauh ini? Kalau sejauh ini kebetulan kemarin saya itu menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan deklarasi pemilu damai di Kecamatan Tanah Pino. Dan saya sempat bersilaturahmi dengan teman-teman di pengawas desa. Saya tanyakan apakah sudah mulai ada yang melakukan kampanye pada saat ini. Jawabannya belum ada. Belum ada. Di desa-desa ini belum ada. Bahkan dari informasi semua kecamatan di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi ini, kami mendapatkan informasi dari kecamatan itu belum ada yang melakukan kampanye. Pertanyaannya memang apakah memang para caleg ini masih melihat dulu situasi dan kondisi yang ada, kemudian baru nanti di bulan Januari atau pertengahan Desember ini mereka akan mulai, atau memang tunggu saja nanti bagaimana ini kan. Toh semuanya itu sudah terlihat terpublikasikan atau sudah terdokumentasi melalui spanduk baliho yang sudah terpasang. Tapi kan kalau kita lihat yang ada ini dari jumlah bakal calon yang ada ini sekitar 400-an bahkan sampai 500-an. Nah, tidak sebanding dengan spanduk baliho yang sudah tersebar gitu. Jadi sepi-sepi aja gitu kan. Nah, jadi sampai saat ini memang belum ada kita temukan adanya dugaan pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan kampanye itu. Karena memang belum ada yang kampanye itu. Kalau sudah ada yang kampanye, mungkin saja itu ditemukan nanti mereka tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada kita. Nah, sebenarnya ada ketentuannya. Nah, seperti apa itu? Ketika mereka tidak melaksanakan sebagai amanah daripada pasal 32 di PKPU itu, sebenarnya pihak yang berwajib itu setelah kemudian pengawas kita misalnya tingkat kecamatan atau tingkat desa, ketika mengetahui itu tidak memiliki surat tanda pemberitahuan atau STTP itu, kemudian disampaikan kepada PPK atau PPS, kemudian disampaikan juga kepada kepolisian, maka mereka itu yang pertama mereka akan mendapatkan sanksi untuk tidak boleh kampanye berikutnya. Tidak boleh kampanye beberapa hari. Itu kalau ketentuannya. Nah, kemudian bisa saja kegiatan kampanye yang akan dilakukan itu dihentikan. Dihentikan oleh pihak keamanan yang ada. Gitu. Tapi kalau memang begitu sanksinya, mereka tetap bisa untuk misalkan dari caleg itu sendiri bisa untuk nyalek, artinya memang tidak digugurkan begitu ya. Kalau terkait dengan sanksi administrasi seperti itu memang tidak menggugurkan si caleg tersebut, kecuali ada memang ketentuan-ketentuan yang lain yang membuat si caleg itu bisa didiskualifikasi. Nah, salah satu contohnya mungkin nanti ini berkaitan dengan dana kampanye. Nah, ketika dana kampanye itu melebihi dari pagu yang sudah ditentukan di dalam ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan ada penindakan gitu. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita juga sampaikan kepada jajaran kita di tingkat kecamatan dan desa, karena pada saat ini kita juga baru memiliki jajaran itu hanya tingkat desa gitu, belum sampai ke tingkat TPS. Nah, itu saudara-saudara semuanya untuk potensi pelanggaran dalam masa kampanye memang dari datanya memang bakalan terjadi, terjadi. Nah, bakalan terjadi. Tapi untuk sejauh ini sih masih aman-aman saja, ya kan? Untuk di Kabupaten Melawi, sahabat kamera semuanya, belum ditemukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, artinya memang sampai sejauh ini juga masih belum ada
surat tembusan kepada Bawaslu sendiri mengenai STTP begitu Betul, Pak ya. betul. Oke, nah bagaimana mengenai pelaksanaan kampanye ya kan, pelaksanaan kampanye di tempat umum misalkan, di tempat-tempat umum seperti apa pengawasan, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Iya. Jadi kalau metode kampanye ini kan sebenarnya sudah diatur di dalam PKPU. Ya. Dan sebenarnya ketika para peserta kampanye atau tim kampanye itu sama-sama kita melakukan atau menerapkan ketentuan sebagaimana aturan, ini tidak akan ada pelanggaran. Ketika mereka melakukan kampanye itu, catatannya adalah tidak melibatkan anak di bawah umur yang belum memiliki hak untuk memilih. Karena itu nanti contoh ya, nanti kita kan ada rapat umum nih. Biasanya akan ada datang artis ibu kota. Betul. Nah, kita berbicara jauh ke sana, walaupun rapat umum itu nanti akan diselenggarakan di bulan Januari. Itu di bulan Januari. Metode kampanye rapat umum. Rapat umum di lapangan terbuka. Nanti biasanya kan para kontestan ini akan mengundang artis luar di ibu kota. Nah, itu banyak doang. Entah siapa gitu kan. Nah, sebenarnya di dalam pengawasan itu kita memfokuskan selain daripada ASN, kemudian Kades dan lain sebagainya, kita juga fokus kepada keterlibatan anak. Nah, apalagi sampai di bahasanya itu dieksploitasi. Eksploitasi itu dalam artian bahwa nanti di chat, ya kan, ditulis nomor urut dan lain, di rambutnya diwarnain dengan nama dengan warna partai tertentu, misalkan. Ini sudah ini kalau kita temukan seperti itu, atau orang tua yang membawa anak yang lagi dalam gendongan. Nah, itu yang banyak Bang. Itu bagaimana kalau misalkan nih kan maaf saya potong nih. Kan kebiasaan kita di daerah, kebiasaan kita di kampung itu orang tua kalau sudah ke tempat ataupun suatu acara ya kan, nah biasanya kebanyakan membawa anak yang masih kecil. Nah, sedangkan aturan tersebut tidak membolehkan anak-anak terlibat dalam kampanye, anak di bawah umur. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Iya, jadi begini, terkait dengan nanti kalau kita bicara rapat umum, tentu kita akan menyampaikan kepada partai politik peserta pemilu yang akan melakukan kampanye rapat umum, yaitu untuk mereka pertama, ketika ada orang tua yang membawa anaknya untuk menyaksikan kampanye itu, rapat umum, diselingi dengan adanya artis ibu kota kan yang datang, mau dangdut atau apa nanti. Nah, kita meminta kepada partai yang kampanye tersebut untuk menyediakan satu tempat khusus untuk anaknya ditinggalkan di situ. Misalnya tempat permainan anak atau penitipan anak dan lain sebagainya. Ini kan merupakan solusi. Merupakan solusi nanti. Supaya apa? Dengan adanya hal seperti itu, maka mereka nanti juga tidak akan mendapatkan sanksi. Itu harapan kita. Tapi kan tentu begini, dari masyarakat kan begini. Nggak mungkin anak saya yang masih nyusu, itu saya tinggalkan di tempat penitipan. Nah, jadi sebenarnya kita juga ketika kita nanti melarang mereka juga hadir di situ, nanti berarti kita menghalangi mereka juga untuk mendengarkan visi dan misi daripada calon kan. Nah, ya solusinya adalah kita meminta kepada yang memiliki hajat pada hari itu atau partai politik yang sedang berkampanye pada hari itu, ya menyediakan tempat gitu. Nah, yang jelas kita tidak ingin ada pelibatan anak-anak yang kemudian di chat dan lain sebagainya, kemudian menggunakan atribut. Baik itu calon maupun partai politik. Kan biasanya dipakein baju kan. Nah, ini baju terus anaknya di ke atas sini kan, suruh joget-joget begini kan. Nah, ini yang memang kita tidak inginkan gitu. Nah, untuk itu kami nanti selain kami akan memberikan surat imbauan, kami juga akan berkomunikasi langsung dengan partai politik, karena nanti mereka juga akan memberitahukan kepada Bawaslu gitu kapan pelaksanaan itu, karena nanti juga Bawaslu KPU juga menyampaikan jadwal kapan pelaksanaannya itu. Nah, maka dengan itu nanti mungkin kita akan
mengumpulkan atau mengundang partai politik peserta pemilu di tingkat Kabupaten Melawi untuk berbicara terkait itu. Oke. Nah, tapi kalau memang seperti itu yang akan terjadi misalkan, nah pelanggaran seperti itu yang akan terjadi. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab begitu? Apakah kita katakan misalnya si caleg itu sendiri atau memang orang tua yang membawa anaknya itu juga ikut juga ikut kena sanksi. Nah, bagaimana penjelasannya, Bang? Iya. Kalau kita berbicara siapa yang bertanggung jawab, tentu ini tim kampanyenya. Tim kampanyenya. Nah, walaupun dia tidak secara langsung melibatkan masyarakat, tetapi ketika masyarakat datang kemudian mereka tidak melakukan juga langkah pencegahan supaya tidak membawa anaknya ke sana. Nah, tentu yang bertanggung jawab penuh itu adalah si tim kampanyenya yang sudah bertanda tangan di STTP tadi. Betul, juru kampanye itu yang menjadi nanti ketika ada sanksi, baik itu sanksi dalam undang-undang pemilu atau undang-undang lainnya, maka mereka lah yang akan bertanggung jawab. Karena tidak mungkin kita memberikan sanksi kepada masyarakat yang hadir, karena mereka juga disampaikan siapa saja yang ingin hadir, silahkan kata ini kan, misalnya petugas kampanyenya kan. Nah, ketika masyarakat hadir kemudian dengan membawa anak-anak, kan, nah ini menjadi persoalan, Nah, tapi juga tidak mungkin, saya katakan sekali lagi seperti tadi, dia meninggalkan anak yang sedang dalam susuan, misalnya kan di tempat itu demi untuk nonton keramaian, nonton band dan lain sebagainya. Nah, tentu ini nanti juga kita karena nanti juga kita akan berbicara terkait dengan instansi-instansi terkait untuk berbicara terkait bagaimana kita mencari solusi terkait dengan nanti apabila akan ada kampanye rapat umum di Kabupaten Melawi. Oke, Nah, ini yang perlu kita sampaikan dan jelaskan kepada masyarakat, karena nanti juga masyarakat beranggapan ini takut ikut kampanye ini, takut ikut kampanye, takut kena sanksi segala macam. Artinya memang kalau untuk dari masyarakat itu sendiri, walaupun terjadi pelanggaran, memang untuk dari masyarakat tidak ada sanksi tidak ada sanksi kepada masyarakat, ya kan? Nah, tidak ada sanksi kepada masyarakat, dan yang bertanggung jawab adalah tim kampanye ataupun si calegnya sendiri. Nah, itu. Nah, tapi kalau untuk dari Bawaslu Kabupaten Melawi sendiri untuk sejauh ini apa sih yang masih menjadi tantangan ataupun kendala dalam masa kampanye? Iya. Kalau tantangan kita hari ini sebenarnya ada beberapa kendala, di antaranya adalah akses kita ini untuk mendapatkan yang pertama surat STTP itu tadi. Karena sampai hari ini belum ada kita mendapatkan akses itu, dan yang lainnya adalah kita sulit untuk mendeteksi kampanye di media sosial. Walaupun sebenarnya masing-masing partai politik ini atau peserta kampanye ini sudah mendaftarkan 20 akun kepada KPU yang boleh berkampanye. Nah, kemudian masyarakat luar juga mengkampanyekan caleg yang menjadi idolanya misalnya kan. Nah, kita kalau ini kan mendeteksi apakah yang di sana itu ada ASN, TNI atau Polri atau siapa saja yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat 2 yaitu kepala desa, perangkat desa, TNI dan Polri gitu kan. Itu juga menjadi tantangan kita. Kemudian yang lain adalah tentu kita sulit untuk menyampaikan secara langsung, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peserta kampanye atau bahkan juga peserta kampanye itu untuk mereka mari kita sama-sama berkampanye itu sebagaimana ketentuan gitu. Ini yang kita, tapi apapun itu kita coba untuk dengan segala upaya kita yang ada, kita akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kampanye ini adalah sarana bagi si calon untuk menyampaikan visi dan misinya. Kemudian silahkan saja untuk hadir bersama itu. Tuh sahabat Rawira semuanya yang disampaikan sudah luar biasa sekali ya. Nah, Anda juga bisa bergabung bersama kita
pagi hari ini ya di 081255354114 di layanan telepon tentunya. Ya ingin menanyakan ya terkait dengan ya aturan-aturan kampanye ataupun ya berkaitan dengan masa kampanye ini ya sahabat Lamira semuanya. Nah, Bang, kita apa namanya kan udah masuk masa kampanye ya kan? Udah masuk masa kampanye. Nah, potensi-potensi atau kerawanan-kerawanan ini juga sudah dijelaskan tadi ya kan, banyak sekali ya kan yang bakal terjadi. Salah satunya adalah yang tadi dikatakan money politik. Nah, bagaimana dari kacamata Anda melihat money politik di Kabupaten Melawi ini? Ketika kita berbicara tentang money politik, tentu ini momok bagi penyelenggara pemilu. Kenapa jadi ini menjadi momok bagi penyelenggara pemilu? Karena sampai hari ini, kalaupun itu ada terjadi di wilayah kita dan di sekitar kita bahkan, tapi sangat sulit sekali kita untuk mencari dalangnya, atau kita sulit sekali untuk menemukan bukti-bukti yang ada, karena ini pasti ada dimanapun ada, tidak hanya di Kabupaten Melawi, tapi se-Indonesia Raya itu pasti ada. Pasti dan ada. Ini juga dari masyarakat, dari mulut ke mulut juga selalu menyatakan bahwa kalau tidak ada uang, maka tidak akan ada suara yang diberikan. Betul. Nah, ini kan kalau hanya sebatas apa yang diucapkan oleh masyarakat, tentu ini akan kita jadikan informasi untuk kita tindak lanjuti. Nah, tentu ketika nanti itu memang terjadi sebagai yang terjadi di situ, nah maka tentu ada konsekuensi bagi siapa saja yang memberikan money politik itu. Kan di pasal 280 huruf J itu sudah jelas dilarang untuk memberikan uang atau bentuk lainnya kepada pemilih dengan maksud untuk membuat mereka memilih salah satu pasangan calon. Nah, ketentuannya ada di mana? Tentu ketentuannya itu ada di pasal 521 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Bagi siapa saja nanti yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka akan dipidana penjara paling lambat itu 2 tahun. 2 tahun penjara dan denda itu 24 juta. Nah, oleh sebab itu kita harapkan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Jangan menggadaikan suara kita hanya untuk 50.000, 100.000, 200.000 untuk itu suara kita. Jangan ingin diiming-imingi bahwa itu adalah pengganti hari kerja, pada hari itu tidak kerja dan mencoblos. Itu sebenarnya hanya janji saja. Nah, kondisinya kalau masyarakat itu termakan oleh janji-janji yang seperti itu, akibatnya nanti tidak akan ada pembangunan di tempatnya. Nah, maka hari ini kami mohon maaf harus katakan bahwa ketika tidak ada pembangunan di desanya, ketika tidak ada pembangunan yang signifikan di daerahnya, jangan mengeluh. Kenapa? Jalan berlobang itu jangan mengeluhnya kepada dewan. Jangan jalan berlumpur itu jangan mengeluhnya kepada pemerintah. Kenapa? Karena suara Anda itu memang sudah dibeli 5 tahun yang lalu. Dengan harga 50, 100, 200 bahkan sampai 500.000 per kepala keluarga gitu. Nah, jadi kalaupun misal ini masyarakat kita ini selalu mengatakan begitu. Toh semua itu sudah seperti itu kondisinya. Betul. Mau bagaimana lagi? Nah, kalau itu bisa kita cegah, artinya kalau kita satu desa itu menyepakati bahwa siapapun yang datang dan memberikan imbalan kepada kita itu kita tolak semua. Kalau siapa yang berani berjanji di atas materai misalnya, ketika dia terpilih maka dia akan memperbaiki infrastruktur yang ada, membangun desa dan kecamatan yang ada misalnya kan. Nah, ini sangat baik sekali saya pikir. Nah, tentu tidak akan ada lagi peserta pemilu ini dalam artian caleg dan calon yang berani itu datang ke sana dengan
nawari atau mengiming-imingi uang. Ya. Ini pernah terjadi di salah satu kabupaten di luar Pulau Kalimantan. Memang ada satu desa. Ya. Satu desa itu kompak Berkomitmen kepada mulai calegnya. dari kepala desa. Ya. Jika ada caleg atau pasangan calon tim pasangan calon yang berkampanye di tempat kita, kemudian dia menjanjikan uang, maka kita usir saja dari desa. Nah, ini kan artinya kerjasama yang baik. Ya. Tapi ya itu 1001 lah. Betul. Mungkin sangat sulit kita temui hal-hal yang seperti itu Ya. di dunia ini, terutama di Kabupaten Melawi. Ya, Saya oke. pikirkan Ya. bukan bermaksud untuk menjelekkan Kabupaten Melawi, tapi ya memang ketika ada money politik, ya kan, kami mengharapkan kepada masyarakat Ya. untuk melaporkan kepada jajaran mulai dari tingkat kabupaten, kemudian kecamatan dan tingkat desa, Ya. atau bahkan nanti di tingkat TPS pun silahkan Ya. untuk dilaporkan bahwa terjadi transaksional money politik di sana, Oke. gitu kan. Ya. Nah, silahkan laporkan saja, kami akan tindak lanjuti sampai kepada batas di mana nanti kita akan tahu apakah terpenuhi syarat bahwa dia itu benar-benar melanggar atau tidak. Oke. Nah, artinya memang tadi Anda katakan bahwa money politik ini ya kan sulit untuk dicari atau Ya. dideteksi dalangnya. Nah, apa yang menyebabkan Bawaslu ini sulit untuk mendeteksi? Apakah terkait dengan aturan-aturan khusus ya kan yang mengatur tentang money politik, atau bagaimana keseriusan dari Bawaslu dalam mencegah money politik? Tapi ditahan dulu Bang. Siap.